Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Masih di dalam pembahasan ayat 282 dan 283 terkait dengan faidah-faidah ayat sampai pada faidah yang ke-20. Qala al-muallif rahimahullah wa minha, dan di antara faidah ayat al-irsyadu ilal hikmati, petunjuk untuk bersikap hikmah fi kauni syahadatil mar'ataini an syahadatir rajuli, tentang persaksian dua wanita yang bisa menggantikan persaksian seorang laki-laki. Wa annahu li dha'fi dzakiratil mar'ati ghaliban, dan yang demikian itu dikarenakan lemahnya ingatan wanita pada umumnya. Wa quwwati hafizatir rajuli, dan kuatnya ingatan laki-laki. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa illam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Kalau saksi itu tidak bisa berupa dua orang laki-laki, maka bisa digantikan dengan seorang laki-laki dan dua orang wanita. Jadi posisi seorang laki-laki bisa digantikan dengan dua orang wanita. Mimman taradawna minasy syuhada, dari orang yang kalian ridhoi sebagai saksi. Nah, di sini al-muallif rahimahullahu ta'ala memberikan faidah bahwasanya hikmah dua wanita ini bisa menggantikan posisi seorang laki-laki, karena pada umumnya wanita itu ingatannya lebih lemah daripada laki-laki. Ya, agar jika salah satu dari keduanya itu lupa, yang lainnya bisa mengingatkan. Itu faedah yang ke-20. Yang ke-21, wa minha, dan di antara faedah ayat, anna syahida, bahwasanya seorang saksi law nasiya syahadatahu, seandainya ia lupa terhadap persaksiannya, fadzakkarahu syahidul akhar,
lalu diingatkan oleh saksi yang lain, fadzakara, lalu ia pun ingat, annahu la yadhurru dzalika nisyanu, bahwasanya hal itu tidak memadaratkan, maksudnya lupa tersebut tidak memadaratkannya. Idza zala bitadzkir, apabila lupa itu hilang dengan sebab diingatkan. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah, antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Kalau salah satu dari dua saksi itu lupa, maka saksi yang lain mengingatkannya. Wa min babin aula, dan di antara hal yang lebih lagi, ya, lebih utama lagi, idza nasiya syahidu, kalau saksi itu lupa, summa dzakara min duni tadzkir, lalu ia ingat tanpa diingatkan, fa inna syahadata, maka sesungguhnya persaksian itu madaruha 'alal ilmi wal yaqin, berputar atas ilmu dan keyakinan. Tayyib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, lupa itu hal yang manusiawi. Jadi bukan syarat menjadi saksi itu harus ingatannya kuat. Bukan syarat menjadi saksi itu harus sempurna ingatannya. Ya. Oleh karena itu, kalau ada, makanya dibutuhkan dua orang saksi. Kenapa? Untuk menjaga sebagai tindakan preventif. Kalau yang satu itu lupa, yang satunya mengingatkan. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa yang namanya manusia itu pasti terkadang lupa. Dan itu tidak memadaratkan. Nah, jadi di antara hikmah dua orang saksi agar apa? Jika yang satu lupa, yang satunya bisa mengingatkan. Nah, mimba bin aula, terlebih lagi kalau ternyata saksi yang lupa ini bisa ingat tanpa diingatkan. Misalkan dia awalnya bersaksi bahwa kejadiannya seperti ini, nominal muamalat antara dua orang ini sekian, terjadi pada bulan ini, tahun ini, di tempat ini. Namun ternyata dia ingat, oh rasanya salah, ya saya lupa, ternyata yang betul itu muamalah ini terjadi di tahun ini, di bulan ini, di tempat ini. Nah, tanpa diingatkan dia ingat. Maka apakah ini memadaratkannya? Apakah ini merusak persaksiannya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Ya. Meskipun mungkin saja pengadilan memiliki catatan, wah ini kok kemarin bilang gini, sekarang bilang gini, mana yang benar? Nah, ya, maka secara asal persaksian yang baru itulah yang akan diterima. Kecuali orang ini persaksiannya berubah-ubah, kemarin A sekarang B, besok A lagi, besoknya B lagi. Nah, ini baru tanda tanya besar. Tapi kalau revisi persaksian hanya sekali, maka insya Allah yang diterima itu yang terakhir. Ya, oh maaf saya lupa, kemarin saya mengatakan demikian, yang benar demikian. Nanti kan akan dikunci sama hakim. Baik, persaksian Anda yang ini, yang Anda yakini benar, iya, kunci, gak bisa berubah lagi. Nah, ini hal yang lumrah, ya, hal yang lumrah. Jadi cukup sekali lupa lalu dia ingat, maka itu diterima. Tapi kalau nggak tahu ini, nggak tahu itu, nah, jadi
tidak ada keyakinan di sini, keraguan, maka beda lagi ceritanya. Ya. Nah, jadi persaksian itu berputar pada asas al-ilmi wal yaqin, ilmu dan keyakinan. Apa yang diketahui dan apa yang diyakini. Kalau yang dia sampaikan kemarin ternyata salah dan dia ingat, saya ingat kemarin saya salah di dalam memberikan persaksian, sekarang saya ingat betul yang benar seperti ini. Yakin kemarin saya betul-betul lupa, ya, maka ini diterima dan ini tidak memotorotkan saksi tersebut. Nah ini ya, jadi apapun caranya, bagaimanapun caranya saksi itu ingat, maka persaksiannya diterima, baik diingatkan oleh saksi yang lain ataupun dia ingat secara sendiri. Taib. Kemudian yang ke-22, faedah yang ke-22. Wa minha, dan di antara faedah ayat, anna syahadata, bahwasanya persaksian la budda an takuna an ilmin wa yaqinin, harus dibangun atas ilmu dan keyakinan, la an syakkin, bukan di atas keraguan. Famata sara inda syahidi raibun fi syahadatih, maka kapan seorang saksi itu ragu di dalam persaksiannya, walau ghalaba ala dhannih, meskipun masih memiliki dugaan kuat, lam yahilla lahu an yashhad, maka tidak halal baginya untuk bersaksi illa bima ya'lam, kecuali dengan apa yang ia ketahui. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada penjelasan para ulama kita tentang pembagian idrak, pengetahuan seseorang, dimulai dari yang paling rendah itu jahlun murakkab, bodoh kuadrat, orang tidak tahu tapi ngomongnya tahu. Di atasnya tingkatan keempat, ada 5 tingkatan ya pengetahuan manusia. Tingkatan keempat itu jahlun basit, bodoh yang mending, tidak tahu dan ngaku tidak tahu. Yang ketiga ya, derajat yang ketiga itu waham. Waham itu dugaan lemah. Jadi mana yang benar, tahun ini atau tahun lalu? Misalnya ada utang piutang, tahun ini atau tahun lalu? Dia punya dugaan lemah, kurang lebih di bawah 50% tahun ini kayaknya. Yakin? Nggak yakin sih, keyakinan saya cuman 20%. Lemah sekali dugaan saya itu. Itu namanya apa? Waham. Tingkatan yang kedua ya, berarti ada 6 tingkatan ini. Ada 6 tingkatan atau 5 tingkatan, tapi yang jahal itu kita bagi 2. Jahal kita bagi 2. Ya. Jahal itu kita bagi 2, ya. Jahal murakkab, jahal basit. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat waham. Tingkatan ketiga syak. Syak itu apa? Ragu 50-50, 50%, 50%. Kapan utangnya? Tahun ini atau tahun lalu? Wallahu alam, saya ragu, betul-betul ragu. Syak ya. 50%, 50% keyakinan saya. Ya, nah ini tidak boleh untuk menjadi saksi. Ataupun di atasnya syak itu ada dhon, prasangka, ghalib, kuat. Kapan terjadi transaksi hutang piutangnya? 80% seingat saya. Berarti belum yakin dia. 80% seingat saya tahun ini. Yakin? Ya nggak yakin banget sih, tapi dugaan kuat saya 90% yang saya ingat
transaksi itu terjadi tahun ini. Itu namanya apa? Dhon. Dan syak dan dhon ini tidak bisa dijadikan dasar persaksian. Harus yang pertama, al-ilmu. Al-ilmu yang dijelaskan oleh para ulama, ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaihi, atau idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Kapan terjadinya hutang piutang itu? 100% yakin saya, ingat betul tahun ini. Bukan tahun lalu, bukan. Nggak ragu, nggak ada keraguan sedikit pun. Nah, inilah yang baru bisa dijadikan sebagai saksi. Ya. Jadi faedah yang kedua, anna syahadata la budda an takuna an ilmin wa yaqinin. Ya. Persaksian itu harus dibangun atas ilmu dan keyakinan, la an syakin, tidak boleh keraguan. Ragu tadi tingkatan yang ketiga. Famata sara inda syahidi raibun fi syahadati, maka kapan seorang saksi itu memiliki keraguan di dalam persaksiannya, walau ghalaba ala dhanni, meskipun dugaan kuat. Ya, dugaan kuat, dhann tingkatan kedua di atas syak. Kalau syak itu masih 50-50 ingatannya, kalau dhann di atas 50%. Ya, maka sampai pun tingkatan itu dhann, ya, dugaan, lam yahilla lahu, maka tidak halal baginya an yashhada, untuk bersaksi, illa bima ya'lam, kecuali dengan pengetahuan. Ya, kalau syak dan dhann saja tidak bisa dijadikan sebagai saksi, maka apalagi di bawahnya. Waham. Ya, kapan terjadinya hutang piutang itu? Waduh, sama 20% ingatan saya mengatakan tahun ini. Ya, 20%. Waham, ya, tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Ya, apalagi yang paling parah jahil, bodoh. Baik bodohnya sedang, kapan terjadinya transaksi itu? Tidak tahu saya. Ya jelas nggak bisa dijadikan saksi. Atau bodoh kuadrat, ya, kemeruh, ya, kapan terjadinya? Tahun ini Pak. Loh, tahun ini, sedangkan bukti-bukti itu menunjukkan bukan di tahun ini. Loh, kamu tahu nggak sih? Nggak tahu Pak. Loh, kok jawab? Ya, berarti itu bodoh kuadrat, jahlun murakkab. Taib. Kemudian yang ke-23, faedah ke-23. Wa minha, dan di antara faedah ayat, anna syahida, bahwasanya seorang saksi laisa lahu an yamtani'a idza du'iya lisyahadah. Seorang saksi tidak boleh menolak apabila dipanggil untuk bersaksi. Sawa'un du'iya litahammuli, sama saja apakah dia dipanggil untuk membela, aulil adai, atau untuk menentang, menuntut. Ya. Wa annal qiyama bisyahadati, dan melakukan persaksian, min afdhalil a'malis salihah, termasuk di antara amal saleh yang paling afdhal. Kama amarallahu biha, sebagaimana yang Allah perintahkan tentangnya. Wa akhbara an naf'iha wa masalihiha, dan apa yang Allah kabarkan tentang manfaat dan kemaslahatannya. Jadi saksi tidak boleh menolak ketika dipanggil untuk bersaksi. Baik persaksian itu akan memberatkan terdakwa atau akan membela terdakwa. Ya. Nah, ini di dalam ayat disebutkan, mana ini? Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u. Nah, itu ayat itu, ya.
wala ya'ba syuhada'u idza ma'du'u, dan tidak boleh para saksi itu enggan untuk bersaksi idza ma'du'u, apabila mereka dipanggil. Dipanggil. Jadi saksi wajib memenuhi panggilan. Katakan apa adanya, meskipun persaksian Anda itu akan memberatkan terdakwa atau sebaliknya membela terdakwa. Taib. Faedah berikutnya 24. Wa minha, dan di antara faedah ayat, annahu la yahillul idraru bil katibi wala bisyahid, bahwasanya tidak boleh memadaratkan, tidak halal memadaratkan juru tulis maupun saksi, bi an yud'aya fi waqtin aw halatin tadurruhuma, dengan cara dipanggil pada waktu atau kondisi yang memadaratkan mereka berdua. Ini merupakan salah satu asas yang mungkin insya Allah telah kita pahami di dalam dunia, yaitu hukum, bahwasanya saksi itu harus dilindungi. Saksi harus dilindungi sebisa mungkin dia mendapatkan pelayanan yang baik, ya, dijemput kalau perlu, kemudian diberi fasilitas jika memungkinkan, dan dibuat tenang, tidak tertekan, ya. Jadi saksi itu unsur penting di dalam pengadilan, maka tidak boleh membahayakan saksi. La yahillul idraru bil katibi wala bisyahid, tidak halal memadaratkan, membahayakan juru tulis ataupun saksi. Memang contoh yang disebutkan di sini bi an yud'aya fi waqtin aw halatin tadurruhuma, itu nampaknya sepele, dipanggil pada waktu atau kondisi yang memadaratkannya. Enggak siap jadi saksi, tiba-tiba dipaksa datang. Nah, ini ya. Tiba-tiba dijemput paksa misalkan. Saya belum siap, mental maupun fisik misalkan, ya maka tidak seharusnya itu dilakukan. Maka dipanggil pada kondisi yang memang benar-benar sudah siap, bahkan dengan fasilitas yang membuatnya aman dan tenang, itu lebih baik, ya. Taib. Wa kama, masih lanjutannya yang ke-24 ya. Wa kama, dan sebagaimana annahu nuhiya li ahlil huquq, dilarang bagi orang-orang yang memiliki hak, wal muta'amilaini, dan dua orang yang sedang bermuamalah, wa an yudarra asyhudu wal kuttabu, ya, yaitu memadaratkan para saksi dan para juru tulis. Fa innahu aidan nuhiya lil katibi wasyahid, demikian pula dilarang bagi juru tulis dan saksi an yudarra al muta'amilain, untuk memadaratkan dua orang yang sedang bermuamalah, au ahadihima, Taib. Wa kama annahu nuhiya, dan sebagaimana bahwasanya dilarang di ahlil huquq, bagi orang yang memiliki hak, wal muta'amilaini, dan orang yang sedang bermuamalah, wa an yadharra, ya, wa an yadharra asyhuda wal kutab, yaitu memadaratkan saksi dan juru tulis. Fa innahu aidan nuhiya lil katibi wasyahid, demikian pula dilarang bagi keduanya, saksi dan syahid, an yadarra al muta'amilain, untuk memadaratkan dua orang yang sedang bermuamalah, ya, au ahaduhuma, ya, an yudarra al muta'amilaini au ahaduhuma, ya. Taib. Jadi sama-sama dilarang memadaratkan pihak yang lain. Pihak yang memiliki hak, pihak yang sedang bersengketa, termasuk juga pihak yang akan mengadili, ya, dalam hal ini hakim
itu dilarang memadaratkan saksi, demikian pula saksi dan juru tulis dilarang memadaratkan orang yang sedang bermuamalah, orang yang sedang bersengketa. Dan tentu saja di antara hal yang termasuk bab memadaratkan yang membuat saksi palsu, memalsukan tulisan. Ya. Nah ini. Jadi siapapun tidak boleh berbuat madarat. Pihak yang sedang bersengketa tidak boleh memadaratkan saksi dan juru tulis dan saksi juga tidak boleh memadaratkan pihak yang bersengketa. Wa fi hadza aidan, dan di dalam hal ini pula, anna syahida wal katib, bahwasanya seorang saksi dan juru tulis idza hasala alaihi madararun, kalau mereka berdua itu membahayakan, mereka berdua berbuat madarat, ya, fil kitabah, atau afwan, idza hasala alaihi madararun, kalau keduanya itu mendapatkan madarat, yaitu keduanya dirugikan. Ya, saksi dan juru tulis itu dalam kondisi tertekan, misalkan dalam kondisi dipaksa misalkan, fil kitabati wasyahadah, sehingga dia terpaksa menulis, terpaksa menjadi saksi padahal belum siap, annahu yasqutu anhu mal wujubu, maka gugur baginya kewajiban. Gugur baginya kewajiban. Ya, dan ini hak saksi setahu saya. Ketika dipanggil secara paksa atau mendapatkan tekanan, maka gugur kewajibannya bersaksi. Wahai saksi, bagaimana kejadian yang kau lihat? Maaf yang mulia, saya tidak bisa bersaksi saat ini. Saya belum bisa bersaksi saat ini. Ya. Karena kondisi yang tadi kita sampaikan, dia dalam kondisi tertekan, dalam kondisi tidak siap, fisik dan mentalnya belum siap untuk mengingat segala hal tentang kasus yang besar. Karena kalau salah ini bahaya. Kalau salah bersaksi ini bahaya. Maka hukum asalnya dipanggil menjadi saksi itu wajib. Tapi kalau dalam kondisi saksi itu tidak siap karena tekanan atau karena perilaku dari pihak-pihak tertentu, maka kewajibannya menjadi gugur. Ya, kewajibannya menjadi gugur. Taib. Faedah berikutnya yang ke-25, wa fiha, dan di dalam ayat ini terdapat faedah at-tanbihu, peringatan, ala anna jami'al muhsinin, bahwasanya seluruh orang-orang yang berbuat kebajikan, al-fa'ilina lil ma'ruf, yang berbuat hal yang ma'ruf, la yahillu idraruhum, maka tidak halal memadaratkan mereka, wa tahmiluhum ma la yutiqun, dan membebani mereka apa yang tidak mereka mampu. Fahal jazaul ihsani illal ihsan, maka bukankah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan yang serupa. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat baik, siapa? Saksi dan juru tulis. Mereka orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Mereka hanya diminta untuk bersaksi. Apa yang didengar, apa yang dilihat, tolong sampaikan apa adanya. Ya. Maka ketika ada orang yang mau berbuat baik dengan bersaksi secara jujur, maka tidak boleh orang semacam ini diancam, tidak boleh orang semacam ini ditekan, diperlakukan tidak baik, dan dibebani hal yang tidak mereka mampu. Ya, meskipun kadangkala saksi itu mendapatkan tekanan, itu hal yang lumrah, dalam artian hal yang kita lihatlah. Ya, saksi itu dibuat bingung dengan permainan kata-kata jaksa maupun pembela, padahal sebenarnya dia ya manusia biasa. Jadi ketika dia bersaksi ditanya, jawab sesuai dengan pertanyaan, ingat ya dikatakan ingat, nggak ingat ya dikatakan nggak ingat, tahu ya dikatakan tahu,
Melihat dikatakan melihat, mendengar dikatakan mendengar, kalau tidak ya tinggal mengatakan tidak. Tapi ada kalanya dipancing-pancing dan lain sebagainya. Maka tidak seharusnya orang yang mau berbuat baik bersaksi dalam perkara yang dibutuhkan untuk mencari keadilan itu mendapatkan madarat, ya. Wa kadzalika, demikian pula ala man ahsana, bagi orang yang berbuat ihsan, wa fa'ala ma'rufan, dan melakukan perbuatan yang ma'ruf, an yutammima ihsanahu, hendaknya ia menyempurnakan kebaikannya, bitarkil idraril qawli wal fi'li, dengan tidak memadaratkan baik dari segi ucapan maupun perbuatan, biman auqa'a bihil ma'rufa, terhadap orang yang melakukan kebaikan. Fa inna al-ihsan la yatimmu illa bidzalik, maka sesungguhnya kebaikan, kebajikan itu tidak sempurna dengan hal yang semacam itu. Artinya saksi pun harus totalitas di dalam bersaksi, sebagaimana dia tidak boleh diganggu, tidak boleh ditekan, tidak boleh dipaksa, maka saksi juga harus kooperatif bahasa kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya, Anda sudah dipercaya untuk memberikan kesaksian pada perkara yang penting untuk menyelesaikan hajat manusia berupa ditegakkannya keadilan. Karena di sini ada dua orang yang sedang bersengketa. Ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang merugikan. Nah, siapa yang benar dari mereka? Ya, maka saksi ketika dipanggil ini adalah panggilan yang mulia. Maka sebagaimana dia tidak boleh mendapatkan ancaman madarat gangguan, maka dia pun juga harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Ya. Jangan meremehkan, kooperatif. Ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, 6. Wa minha, dan di antara faedah hadis, annahu la yajuzu akhdhul ujrati 'alal kitabati wasyahadati haitsu wajabat. Bahwasanya tidak boleh mengambil upah atas penulisan dan persaksian yang itu merupakan wajib, hal yang wajib. Li'annahu haqqun aujabahu Allahu 'alal katibi wasyahid, karena itu merupakan hak yang Allah wajibkan bagi juru tulis dan saksi. Wa li'annahu min madaratil muta'amilaini, dan bahwasanya hal tersebut bisa memadaratkan dua orang yang sedang bermuamalah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau untuk saksi, wallahu alam bisawab, insyaallah hal yang jelas ya. Setahu saya saksi itu tidak dibayar. Dia diminta persaksian dengan tulus dan ikhlas, hanya sekedar menyampaikan apa yang dia tahu. Ya. Apa yang dia tahu. Adapun juru tulis ini yang mungkin perlu untuk kita tinjau ulang ya. Kalau juru tulis sekedar mencatat, hanya sekedar mencatat ya, tanpa ada keahlian tertentu, tanpa ada tenaga ataupun fasilitas tertentu, ya mungkin ya tidak ada upahnya, nggak apa-apa. Tapi masalahnya sekarang yang namanya juru tulis itu kita kenal dengan profesi apa? Notaris bukan? Iya kan? Nah, notaris ya jasa ya, yang ada keahlian di dalamnya dan juga ada pendidikannya. Nah, apakah sama juru tulis yang ada di dalam Al-Quran ini dengan notaris? Ini yang perlu kita tinjau ulang. Karena Syekh mengatakan tidak boleh mengambil upah. Nah, notaris kalau tidak mengambil upah, ya sekarang siapa yang bersedia untuk merancang
perjanjian, ya, untuk membuat draft kesepakatan, apa saja batasan-batasan, apa saja hak-hak, apa saja kewajiban dari kedua belah pihak. Ini butuh apa? Ya butuh effort, ya, butuh upaya yang keras. Betul-betul ini ada nilai jasanya. Tapi kalau hanya sekedar catat ya, tolong catat saya punya utang 1 juta, seperti itu, hanya sekedar nulis gitu saja, maka ya wallahu alam ya tidak perlu upah kalau seperti ini. Ya, hanya jadi fungsi juru tulis itu sebenarnya mirip sebagai saksi dalam masalah yang kita sebutkan ini. Ya, dengan juru tulis maka bisa dikatakan lebih aman lah. Kalau saksi ya kadang-kala tadi bisa lupa kan manusia. Tapi kalau ada catatan, selama catatan itu tidak hilang, tidak terhapus, maka awet. Ya. Nah, apakah juru tulis yang dimaksud di dalam ayat itu sama dengan profesi notaris di saat ini? Ya wallahu alam. Karena kalau profesi notaris tidak mengambil upah, nah ini ya keahliannya, ada jasanya. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, kemudian faedah yang ke-27. Wa minha, dan di antara faedah ayat at-tanbihu 'alal masalihi wal fawaidil mutarattibati 'alal amali. Peringatan atas kemaslahatan dan faedah-faedah yang berkonsekuensi dari amalan bihadil irsyadatil jalilah, terhadap petunjuk yang jelas ini. Apa itu? Wa anna fiha hifdzal huquqi wal adli, atau wal adlah, bahwasanya di dalam hal ini terdapat penjagaan hak dan keadilan. Wa qat'at tanazu'i, dan pemutusan perselisihan. Wassalamata minan nisyan, dan juga selamat dari kelupaan. Wadzuhul, dan kelalaian. Walihadza qal, karenanya Allah berfirman, dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna alla tartabu. Yang demikian itu lebih baik di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian, dan agar tidak menimbulkan keraguan, dan agar kalian tidak ragu. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maknanya dengan penulisan ini membawa faidah dan kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan dengan hanya saksi. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mensyariatkan adanya saksi, ya. Dan orang yang dipanggil menjadi saksi tidak boleh menolak. Namun Allah juga memberikan solusi untuk menguatkan persaksian. Apa itu? Menulis. Wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Dan jangan kalian malas untuk mencatat, kecil atau besar, hingga waktu yang ditentukan. Dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadah. Yang demikian itu lebih baik di sisi Allah untuk menguatkan persaksian. Jadi untuk menguatkan persaksian harusnya ada catatan. Ya, wa adna alla tartabu, dan lebih meminimalisir kalian menimbulkan keraguan. Ya. Jadi kalau ada saksi, ada catatan, maka ini sempurna. Ini sempurna. Nah, wa hadza masalihu daruriyatun lil ibad. Maka ini adalah kemaslahatan yang asasi bagi hamba. Yang ke-28, wa minha, dan di antara faedah ayat anna ta'allumal kitabati, bahwasanya mempelajari tulisan, mempelajari pencatatan,
Minal umurid diniyah, itu termasuk urusan agama. Li'annaha wasilatun ila hifdzid din, karena ini adalah sarana untuk menjaga agama, wad dunya, dan dunia, wasababun atau wasababin lil ihsan, dan juga sebagai sebab kebaikan, atau li'annaha sababun lil ihsan, wasababun lil ihsan. Nah, tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kemampuan untuk mencatat atau mencatat itu urusan duniawi. Ya. Memiliki keahlian untuk menulis dan mencatat itu masalah duniawi secara asal. Namun karena ada kepentingan yang bisa mengantarkan pada penjagaan terhadap agama, dunia, dan kebaikan, keadilan, maka mempelajari yaitu ilmu tentang mencatat dan menulis itu menjadi bagian dari agama. Minal umurid diniyah, kata Syekh rahimahullah, termasuk perkara agama. Ya, karena apa? Ini adalah sarana untuk menjaga agama, menjaga agama, dan juga menjaga dunia, hak-hak manusia. Kalau nggak ada orang yang bisa nulis dan mencatat, maka akan hilanglah kemaslahatan ini. Ya, meskipun di zaman sekarang semua bisa digantikan tanpa perlu menulis dan mencatat, apalagi ada AI sekarang ya. Ya, suruh nulis bisa. Kita tanya apapun dijawab. Tolong tuliskan resep soto ayam. Langsung. Ya. Kita cuma ngasih prompt, ngasih perintah, langsung muncul hasilnya. Ya. Jadi ini termasuk di antara perkara yang sangat luar biasa di zaman ini. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mempelajari atau belajar menulis, ya, belajar mencatat itu termasuk bagian dari agama, karena dia bisa menjadi sebab terjaganya hak-hak agama dan dunia. Taib. Kemudian yang ke-29, wa minha, dan di antara faidah ayat, anna man khassahu Allahu bi ni'matin minan ni'am, bahwasanya orang yang Allah berikan kekhususan berupa nikmat dari nikmat-nikmat yang ada, yahtajun nasu ilaiha, yang dibutuhkan oleh manusia, famin tamami syukri hadhihi nikmah, maka di antara bentuk kesempurnaan syukur nikmat, an yauda biha ala ibadillah, maka ia kembalikan hal tersebut manfaatnya kepada hamba-hamba Allah. Wa an yaqdiya biha hajatahum, yaitu dia orang yang mendapatkan nikmat tadi hendaknya menunaikan hajat-hajat manusia. Li ta'lilin nahyi anil imtina'i anil kitabati bitadhkiril katibi, karena Allah menyebutkan sebab larangan keengganan untuk menulis, ya, larangan tidak mau mencatat, bitadhkiril katib, Allah ingatkan penulis atau juru tulis atau pencatat, biqaulih, dengan firman-Nya, kama allamahullah, sebagaimana yang Allah ajarkan. Ya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi karena Allah telah mengajarkan ilmu pencatatan dan penulisan bagi sebagian hamba yang Allah beri kenikmatan, maka tunaikanlah hajat dan kebutuhan manusia. Ilmu Anda dibutuhkan, ilmu Anda dibutuhkan. Sebagaimana Allah ajari Anda menulis dan mencatat, maka ketika ilmu Anda itu dibutuhkan oleh orang, maka bersedekahlah dengan ilmu tersebut. Maka
manfaatkanlah ilmu tersebut. Ini termasuk di antara bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, Allah telah memberikan dia kenikmatan, maka wujudkan rasa syukur Anda dengan nikmat tersebut, berbagi kepada manusia, memberi manfaat pada manusia. Wa ma'ahada, bersamaan dengan itu, faman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, maka siapa yang bisa menunaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menunaikan hajatnya. Ya, jadi double-double keutamaan orang yang memiliki nikmat lalu dia bagikan nikmat itu kepada sesama. Ya, ada orang yang butuh untuk dituliskan dan dicatatkan, lalu dia berikan, dia tunaikan. Ya, maka Rasulullah SAW berjanji, kanallahu fi hajatihi, Allah akan menunaikan hajatnya. Sebagaimana dia menunaikan hajat orang lain dengan keahliannya yang merupakan nikmat dari Allah, maka Allah juga akan menunaikan hajatnya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-30, wa minha, dan di antara faedah ayat, annal idrara bisyuhudi wal kuttab, bahwasanya memadaratkan para saksi dan juru tulis, fusukun bil insan, itu bentuk kefasikan terhadap manusia. Fa innal fusuqa, karena kefasikan, huwal khuruju an ta'atillahi ila maksiyati. Hakikat fasik itu apa? Keluar dari ketaatan kepada Allah menuju maksiat. Jadi itu fasik, ya. Fasik adalah keluar dari ketaatan menuju maksiat. Wa huwa yazidu wa yanqusu wa yataba'adu. Dan kefasikan ini bisa bertambah, berkurang, dan terbagi-bagi, bercabang-cabang. Walihada lam yaqul, karenanya Allah tidak berfirman fa antum fusaqun, kalian itu orang-orang fasik secara mutlak. Ya, au fasiquna, ya, fusaq jamak taksir, fasiquna jamak muzakkar salim dari segi tata bahasa. Bal qala, bahkan Allah berfirman fa innahu fusuqun bikum, maka itu kefasikan yang ada pada kalian. Jadi Allah tidak menstempel kalian fasik, ya, tapi Allah sebutkan itu adalah kefasikan yang ada pada kalian. Fa biqadri khurujil abdi an ta'ati rabbih, maka sesuai dengan kadar keluarnya hamba dari ketaatan kepada Tuhannya, fa innahu yahsulu bihi minal fusuqi bihasabi dzalik, maka sesungguhnya tercapailah kefasikan sesuai dengan kadar tersebut. Ya, jadi orang yang memadaratkan saksi dan juru tulis, maka itu adalah perbuatan fasik. Sefasik apa mereka? Sesuai dengan kadar keluarnya mereka dari ketaatan kepada Allah. Ya, contoh, memberi gangguan kepada juru tulis dari segi kenyamanan, misalnya saksi dibuat tidak nyaman, gangguan sekecil apapun itu adalah bentuk kefasikan. Namun berbeda kalau gangguannya itu hanya sekedar dibuat tidak nyaman, ya, dengan apa? Dengan disakiti, ya. Disakiti pun juga berbeda-beda. Disakiti dengan ucapan ancaman saja ini lebih ringan daripada disakiti dengan fisik, ya. Maka semua bentuk gangguan yang memadaratkan juru tulis maupun saksi itu adalah kefasikan. Tapi sefasik apa mereka? Sesuai dengan kadar jauhnya mereka dari ketaatan kepada Allah, ya. Nah ini, fa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum, itu ayatnya. 6. Wastadalla biqauli ta'ala, dan berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wattaqullaha wa yu'allimukumullah,
bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Ya, jadi setelah Allah berfirman, wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya, kalau kalian lakukan hal itu, mengganggu, menyakiti, memadaratkan saksi dan juru tulis, maka itu adalah kefasikan yang ada pada kalian. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan kalian. Nah, anna taqwallahi, bahwasanya takwa kepada Allah wasilatun ila husulil ilmi, merupakan sarana untuk meraih ilmu. Wa awdahu min hadza qauluhu ta'ala, dan yang lebih jelas dari hal ini adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan kalian sebagai furqan. Apa itu furqan? Pembeda. Ai ilman, yaitu kalian akan mendapatkan ilmu, tufarriquna bihi bainal haqa'iqi wal haqqi wal batil, yang akan bisa membedakan antara yang hak, ya, hakikat-hakikat yang hak dan yang batil. Ya. Nah, jadi jangan memadaratkan juru tulis dan saksi, itu tindakan kefasikan. Makanya Allah perintahkan untuk bertakwa. Agar apa? Agar kalian mendapatkan ilmu. Wa minha, dan berikutnya yang ke-31 di antara faidah ayat, annahu kama annahu minal ilmin nafi', bahwasanya sebagaimana di antara ilmu yang bermanfaat, ta'limul umurid diniyah, mengajarkan perkara-perkara yang bermanfaat dalam urusan agama, al-muta'alliqati bil ibadat, yang berhubungan dengan ibadah, faminhu aidan, maka di antara ilmu yang bermanfaat pula ta'limul umurid dunyawiyyati al-muta'alliqati bil muamalat, mengajarkan perkara duniawi yang berkaitan dengan muamalah. Fa inna Allah Ta'ala hafidha 'alal ibad umura dinihim wa dunyahum, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menjaga atas hamba-hambanya perkara agama dan dunia mereka. Wa kitabuhul azim, dan kitab Allah yang agung, apa itu? Al-Quran, fihi tibyanun likulli syai', fihi tibyanu kulli syai'in, di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang ke-31 ini mirip dengan faedah yang ke-28, yaitu bahwasanya mempelajari penulisan termasuk di antara urusan dunia, urusan agama, termasuk di antara urusan agama, ya, yang dengannya bisa menjadi sarana menjaga agama dan dunia. Namun yang ke-28 itu pembahasannya adalah mempelajari, dan secara khusus mempelajari ilmu mencatat dan menulis. Adapun faedah yang ke-31 itu mengajarkan. Kalau yang ke-28 tadi belajar. Jadi orang itu harus belajar menulis, karena itu termasuk bagian dari agama yang dengannya hak-hak terjaga. Nah, yang ke-31, maka sebagaimana kita harus mengajarkan urusan agama yang terkait dengan ibadah, taklim fikih, ya, taklim hadis, taklim tafsir, taklim tauhid, ya,
mengajarkan tentang fikih, tauhid, tafsir, hadis, ya, maka di antara hal yang bermanfaat pula adalah mengajarkan urusan duniawi yang berkaitan dengan muamalah. Ya, contohnya adalah belajar mengajarkan berhitung, mengajarkan ilmu tentang penulisan, ilmu tentang persaksian, misalkan ilmu tentang hukum, ilmu tentang ini dan itu. Dan ini lebih umum. Kalau tadi hanya membahas tentang belajar masalah penulisan dan pencatatan, kalau ini lebih umum. Ya, ini lebih umum. Pokoknya dalam masalah muamalah, yang paling penting masalah muamalah itu ya hitung-hitungan, ya, berapa totalnya, berapa tanggungannya, akuntansi ya. Ini urusan duniawi, tetapi termasuk di antara ilmu yang bermanfaat apabila digunakan untuk menyelesaikan muamalah manusia, khususnya orang-orang yang beriman. Ya. Nah, berapa tanggungannya, berapa hutangnya. Nah, ini harus tahu ilmu akuntansinya. Perusahaan ini berapa omsetnya, lalu berapa biaya operasionalnya, lalu berapa kerugiannya, lalu berapa ini dihitung. Ya, kesimpulannya berarti Anda punya kewajiban, ini katakanlah bagi hasil, ya, semacam muamalah mudharabah dan lain sebagainya. Anda berarti punya tanggungan untuk membagi hasil kepada fulan, ya, yang memodali Anda sekian. Nah, ini ada ilmunya. Murni ini ilmu duniawi, tetapi dibutuhkan untuk kemaslahatan hamba, orang-orang yang beriman, ya. Maka tujuan dari hal ini untuk menjaga hak-hak hamba dalam urusan dunia maupun agama mereka. Berikutnya yang ke-32, wa minha, dan di antara faedah ayat, masyru'iyatul wasiqati bil huquq, disyariatkannya adanya wasiqah. Wasiqah itu dokumen, semacam dokumen, bil huquq, dengan hak-hak. Wa hiyar ruhunud wal dhamanat, ya, dan itu adalah hal yang atau barang gadai atau jaminan allati takaffala lil abdi husuluhu haqqahu, yang hamba itu akan menanggung haknya. Sawa'un amala birran aw fajiran, sama saja dia bermuamalah dengan orang baik atau orang fajir, aminan aw khainan, bermuamalah dengan orang yang amanah atau khianat. Fakam minal wasaiqi min hifdzi huquqin, maka betapa banyak dengan adanya dokumen itu hak-hak terjaga, wangqita'i munazaat, dan persengketaan, pertikaian itu terputus. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini yang disebutkan itu al-wasiqati bil huquq, sebenarnya bukan semata-mata dokumen yang kita pahami kertas dokumen, ya, tapi di sini lebih ke ar-ruhun wad dhamanat. Apa itu? Adanya barang yang dijadikan gadai atau jaminan. Memang wasiqah itu makna kekiniannya itu dokumen, dan dokumen itu identik dengan apa? Kertas. Tetapi dalam hal ini yang dimaksud dokumen itu adalah barang jaminan. Lalu apa hubungannya? Seakan-akan adanya transaksi hutang piutang itu terdokumentasikan dengan apa ini? Barang jaminan ini, ya, itu maksudnya. Contoh
ada orang hutang lalu dia menggadaikan motornya. Motor ini diletakkan di rumah orang yang menghutangi. Suatu ketika ada orang datang ke rumahnya. Lalu dia bertanya, "Loh, motor baru ini?" Nah, padahal bukan. Oh, bukan. Ini barang jaminan. Nah, perhatikan, dengan adanya motor yang ditahan di rumah orang yang menghutangi, maka seakan itu sebagai dokumen adanya transaksi apa? Hutang piutang. Jadi dipahami? Ya. Jadi al-wasiqah itu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Bahasa kekiniannya apa? Dokumen. Mana dokumennya? Mana yang bisa menjadi pegangan? Mana dokumennya? Nah, sekarang kertas biasanya, catatan dokumen ini itu. Nah, tapi dalam masalah hutang piutang, dokumen tidak hanya dari kertas, catatan, tapi juga bisa dalam bentuk jaminan. Ya, jadi adanya transaksi hutang piutang itu terdokumentasikan dengan adanya jaminan. Orang begitu lihat, oh motornya di situ, oh berarti utangnya belum lunas misalnya. Kenapa? Barang gadainya masih tertahan. Ya. Wah, motornya masih di situ tuh. Wah, berarti fulan belum melunasi utangnya. Lo kok tahu? Ya kemarin waktu saya main ke rumah, ini motor baru. Bukan, ini motor yang digadaikan dalam transaksi hutang piutang dengan fulan. Nah, motor masih di situ, berarti apa? Masih ada transaksi hutang piutang yang belum selesai. Jadi seakan-akan dengan adanya barang jaminan, transaksi itu terdokumentasikan. Allahu a'lam bishawab. Itu yang Anda pahami. Ya, dan adanya jaminan ini bermanfaat yang dengannya seseorang itu akan meraih haknya. Ya, ini adalah hal yang ditanggung untuk meraih haknya. Dan kita bermuamalah dengan adanya jaminan itu tidak pandang bulu, mau bermuamalah dengan orang yang baik atau yang fajir, yang amanah atau yang khianat, maka yang namanya jaminan itu apa? Sepatutnya dilakukan. Ya. Kan itu hal yang sederhana. Kalau membayar ya sudah dikembalikan jaminannya. Kalau nggak bayar ditahan. Ya, orang jujur, orang nggak jujur perlakuannya sama. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ke-33. Ya, yang ke-33. Wa minha, dan di antara faidah ayat, anna tamamal wasiqati, bahwasanya kesempurnaan dokumen firrahni di dalam, atau kesempurnaan barang jaminan langsung gitu aja ya, di dalam ar-rahan yaitu gadai, an yakuna maqbudan, hendaknya barang jaminan itu ditahan, dipegang. Wala yadullu dzalika ala annahu la yasihhu ar-rahnu illa bil qabdi, yang demikian itu tidak menunjukkan bahwasanya tidak sah gadai tanpa dipegang barang gadainya, ditahan barang gadainya. Balit taqidu yakunu bi kaunir rahni maqbudan, bahkan tetapi memang dikuatkan yang namanya gadai itu dengan ditahan, dipegang, yadullu ala annahu qad yakunu maqbudan tahsulu bihi thiqatut tamah, menunjukkan bahwasanya terkadang dengan dipegangnya barang jaminan itu akan teraih kepercayaan yang sempurna. Wa qad la yakunu maqbudan, namun terkadang barang gadai itu tidak perlu ditahan, fa yakunu naqisan, tapi tingkat kepercayaannya akan menjadi lemah. Wallahu a'lam bishawab. Yang namanya barang gadai itu sebaik mungkin ditahan, bukan hanya sekedar omongan. Contoh tadi ya, saya mau pinjam uang 5 juta, apa jaminannya motor saya?
Jadi motor itu dijadikan sebagai barang jaminan, barang gadai. Tapi motornya masih di tangan orang yang berhutang. Itu berarti barang jaminan ghairu maqbudh, tidak ditahan. Dipahami? Ya. Saya mau pinjam uang 5 juta. Apa jaminannya? Motor saya. Mana? Ini. Saya parkir di sini. Di Masjid Al-Amin. Saya lihat sendiri motor saya utuh kan? Iya. Saya parkir di Masjid Al-Amin. Ya. Misalkan. Oke, itu jadi jaminan. Oke. Selesai. Boleh seperti itu. Atau bahkan mana jaminannya motor saya? Di mana? Di rumah. Motor saya nggak akan saya jual kok, tenang saja. Motor di rumah saya akan saya jadikan jaminan atas apa? Hutang piutang ini. Bolehkah jaminan semacam ini? Boleh. Tapi yang paling afdol, jaminan itu ditahan oleh pihak yang mengutangi. Ya, saya mau pinjam uang, berapa? 5 juta. Mana jaminannya? Ini motor saya. Ya dah, saya utangi tapi motormu saya tahan. Nah, itu baru maqbudhon. Jaminan itu apa? Dipegang, ditahan oleh yang menghutangi, tidak dilepas. Meskipun boleh saja ya, jaminan tanpa harus ditahan. Ya, tapi ini kurang sempurna. Kenapa? Karena pihak yang menghutangi itu mungkin merasa khawatir. Ya, dia pinjam uang jaminannya motor. Suatu hari motornya kok nggak ada, loh kemana ini? Ya mateng ini. Ya, motornya nggak ada, hutang belum dibayar. Nah ini. Jadi dia merasa khawatir kalau jaminannya itu disalahgunakan karena nggak dia tahan. Maka di antara hal yang sepatutnya dilakukan yang namanya wasiqah, hal yang bisa menjadi dokumen, yang menjadi pegangan, yaitu berupa jaminan itu ditahan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada beberapa faedah lagi yang insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. 37 ya. Ini masih faedah ke-33, berarti kurang 5 lagi. Kurang 4 lagi ya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanyakan terkait dengan bahasan di pagi hari ini. Monggo silakan. Nggih. Kalau ngambil bagaimana? Mereka tidak mau diganti pokoknya saja mesti tambah, ya berarti riba. Lalu gimana solusinya? Ya berarti jangan menggadaikan di sana. Di mana? Nah, inilah yang perlu menjadi PR kita. Apa itu? Kepercayaan. Insya Allah banyak kok orang-orang baik yang mau membantu, tetapi jangan sampai mereka dirugikan. Ya. Banyak orang yang baik yang mau membantu, tetapi ya harus kita jaga kepercayaan. Masalahnya banyak orang dibantu tapi setelah itu nggak jelas, hutang nggak dibayar, ya. Maka meskipun ada jaminannya, kadang-kadang kita ragu, apalagi jaminannya tidak senilai dengan hutang yang kita pinjamkan. Jadi wallahu a'lam bishawab,
kepercayaan ini perlu untuk dipulihkan, baru setelah itu insya Allah banyak ke orang-orang baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bagaimana tadi ada yang tanyakan? Iya, itu termasuk. Itu termasuk. Karena di antara unsur penting ya, meskipun bukan yang paling penting ya. Yang paling penting ya motornya, karena itu yang dipakai gitu ya. Tapi di antara unsur penting adalah surat-suratnya. Ya, menggadaikan surat-suratnya. Jaminan surat-surat ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai alat jaminan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.